Ini fungsinya untuk mempelajari tafsir itu begitu, Bu. Jadi nggak hanya sekedar susunan kalimat aja yang kita huruf-huruf 28 hijaiyah. Ya betul sih, iya betul. Betul, jadi betul kata Rasulullah tuh begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya walahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah kan gitu. La aqul alif lam mim harfun gitu ya. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maksudnya apa? Betul, setiap huruf-huruf yang kita baca memang menjanjikan 10 kebaikan. Setiap kita baca, jelas betul. 10 loh. Setiap hurufnya tuh nilainya memang 10. Itu hadisnya. Man qara'a min kitabillah tadi. 10 kebajikan. Jadi kalau kita baca satu halaman kan dapatnya banyak gitu ya. Betul. Itu sangat betul. Tetapi kita sebagai muslimah ya harus ada ayat yang menjadi favorit, yang menjadi pembangun, yang jadi membangun kita, merubah kita menjadi yang tidak mungkin seperti Mary Bakar tadi. Itu hanya satu ayat loh yang menghujam ke dalam hati. Padahal ada ribuan ayat di sini yang sebetulnya bisa menjadi motivasi. Sekarang PR-nya adalah kita sama-sama tuh sedikit demi sedikit ya, Bu Effendi ya, belajar. Wah kayaknya ini ayat favorit saya deh. Nah kalau saya tanya Bu sekarang, Bu aja juga, ada nggak ayat favorit Ibu di dalam Al-Quran? Ketika dalam kesulitan yang begitu membutuhkan inspirasi, membutuhkan dukungan, membutuhkan sokongan, lalu itu bisa mencas seperti Mary Baker tadi. Saya contohkan di agama lain nggak apa-apa. Saya ingin membuat sebuah pernyataan, kita mana, gitu loh maksudnya. Kita mana? Sementara ayat kita begitu banyak dan ini murni dari Allah. Kalau tadi perjanjian lama, perjanjian baru itu kan kita masih bingung ya, itu sudah betul atau tidak kan gitu. Dan mereka sendiri juga masih meragukan apakah betul ini ayat Tuhan atau tidak. Tapi kalau Quran kan betul-betul jelas kita yakini ayat dari Allah. Nah kalau saya tanya sekarang, ayat mana yang sudah menghujam ke dalam hati Ibu, lalu itu membuat Ibu terinspirasi luar biasa? Mana? Ayat apa? Ada nggak? Surat Al-Ikhlas. Maksud dari surat itu apa? Yang membuat Bu Haji begitu sangat yakin ayat kalimat mana yang membuat itu menginspirasi gitu. Kalimatnya mana? Kan harus ada. Misalnya Allah yang patut tempat sembah yang tempat kita bergantung. Jadi qul huwallahu ahad, Allah itu satu gitu ya. Oke. Semakin Ibu banyak, favorit itu boleh satu nggak sih? Boleh lebih. Nah, favorit itu boleh lebih loh. Boleh lebih, misalnya warna kesukaan gitu ya. Saya sukanya merah, hijau, dan biru misalnya kan boleh. Sama ayat Al-Quran, Ibu juga boleh banyak. Semakin Ibu belajar tentang tafsir, Ibu semakin akan menemukan banyak-banyak ayat-ayat favorit. Nah, surat bagus. Al-Insyirah itu juga motivasi banget. Apa itu suratnya? Kalimatnya? Yang mana? Kan ada 8 atau 7 itu. Nah yang mana bagian paling diingat, paling menghujam? Muhammad dulu. Iya, itu juga salah satu tuh ayat favorit. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa itu? Kalau kita lagi susah-susah, ingat ayat ini, bangun kita Bu. Kalau lagi susah-susah, sedih-sedih, ingat ayat ini, bangun kita. Gak akan kita sedih berkepanjangan, gak akan. Karena ingat bahwa setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Gitu. Jadi ada ayat-ayat favorit kan gitu. Bu Effendi tadi apa? Ini sebagian pelajaran ya. Ini bagian pelajaran nih ayat-ayat Bu Haji, Bu Maman, Bu Effendi ya. Asy'allah. Favoritnya karena apabila itu doanya Nabi Ibrahim, apabila kita sakit, dia yang Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Yang menciptakan aku dan dia yang memberi makan kepada aku. Ya. Pas banget. Ya. Ya. Jadi wa idza maridtu fahuwa yashfin, kan ketika
aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkan. Itu juga tuh membaca itu menjadi kita semakin kokoh, hati kita menjadi semakin kuat. Karena Nabi Ibrahim berdoanya yang seperti Dengan seperti itu. Insya Allah dia Iya. dapat penyakitnya itu baca yang boleh tafsirnya. Betul. Nah itu Asy-Syu'ara tuh boleh juga dicatat ya. Asy-Syu'ara ayat ke 78 ya. Dari 78 sampai 85 itu terus. Itu bagus sekali karena kita harus jaga lisan kita, Betul. yang hati-hati dan mencari teman-teman yang soleh Nah. dan yang Allah janjikan surga yang penuh dengan Iya. kenikmatan. Jadi qalbun salim di ujungnya itu ya. Di ujungnya itu adalah qalbun salim. Mau dibuka Asy-Syu'aranya? Nah, oke, nanti boleh dilihat-lihat sendiri ya. Betul, itu juga ada salah satu inspirasi untuk kita. Abu aja ada barangkali untuk kita tambahan ayatnya. Saya memotivasi la tahzan innallaha. Masya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya apa sih? Innallaha ma'ana. Allah itu gak pernah ninggalin kita. Allah itu ada deket-deket terus sama kita. Gitu. Innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Yang lain juga gitu. Itulah pentingnya kita belajar tentang tafsir. Hari ini adalah surah, makanya saya hadirkan beberapa kemarin untuk Ustazah Yuli, kemudian kemarin siapa? Ustazah Fuah. Itu adalah beliau ini ahli dalam, kalau Ustazah Fuah itu ahli dalam bidang fikih. Gimana kemarin? Gimana? Ada ini? Bagus ya, alhamdulillah. Jadi memang beliau itu di Rumah Fikih Indonesia. Ya, memang seperti itu. Pokoknya kalau tanya apa, bolehlah untuk penyegaran sesekali begitu ya. Nanti kalau yang lain bisa kita hadirkan lagi yang lain kayak gitu. Boleh itu, silakan aja. Karena ilmu itu datang dari mana saja. Ilmu itu datang dari mana saja. Yang penting adalah kalimat yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Oke? Dan itu Ustazah Yuli juga iya kemarin ya, ada beberapa kali. Mungkin beberapa kali ke depan juga bisa ya, kita akan penyegaran. Oke, lanjut. Surah Al-Kafirun hari ini kita baca sama-sama dulu, boleh ya? Siap. Ini sering dibaca nggak? Buat sholat nggak? Hati-hati kebolak-balik ya. Hati-hati kebolak-balik, itu lagi. Ini surat Al-Kafirun itu Bu Mehmet. Kalau kita nggak teliti, balik lagi nggak kelar-kelar itu. Betul nggak Bu Bakri? Itu karena diulang lagi ayatnya kalau nggak salah. Betul, ayatnya yang ayat ke-3 dengan ayat ke-5 itu sama, ya kan? Nah ini misalnya wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum. Gak kelar-kelar. Padahal tinggal satu ayat lagi gitu ya. Nah oleh karena itu kalau kita begitu Bu, jangan bingung, waduh kenapa nih? Ya udah berhenti aja Bu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah nggak pernah? Pernah nggak baca ini nggak kelar-kelar, nggak sampai-sampai gitu? Nggak apa-apa. Misalnya pernah begitu. Kayak Oh gitu. langsung jamaahnya lah publik. Pernah ya? Itulah ya, kadang-kadang kita kan manusia memang tempatnya khilaf dan lupa gitu ya. Kadang-kadang kita sih udah terpikir begitu, tapi keluarnya kok beda gitu ya. Memang begitu. Oke, itu dimaklum aja. Ganti surat, nggak apa-apa. Boleh ganti. Tentang mandiri apa yang berjamaah maksudnya? Kalau sendiri iya ganti surat boleh. Nah kalau yang berjamaah, ya ikut aja, ikut makmum. Betul. Kalau misalnya sendiri muter-muter nggak kelar-kelar, nggak selesai ayatnya gitu ya. Boleh satu, boleh ganti surat. Cuman kalau berjamaah dalam hati kok ada yang ingetin dan diserahkan. Oke. Kita dengerin aja ya udah jamaah. Kalau sendiri langsung ganti surat. Kalau sendiri ya ibu sayang, kalau sendiri misalnya pernah, ini nggak cuma yang baru belajar, kadang-kadang yang udah hafal tuh karena sholat itu kan membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi ya. Kalau misalnya kita kadang-kadang melayang gitu ya, sedang memikirkan sesuatu, ini pun yang hafiz dan hafil kadang-kadang muter-muter juga gitu ya. Artinya nggak cuma kita aja. Lalu bagaimana secara hukum fikih
kelar-kelar atau kok nggak selesai gitu ya. Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah ya hentikan aja, nggak apa-apa, hentikan aja, nggak harus nggak harus menggantikan atau nggak harus berkutat di situ, harus selesai, nggak harus. Allah tuh maha baik banget kok gitu ya. Yang kedua adalah boleh menggantikan tadi ya Bu Jana ya, menggantikan alif saja lah gitu. Yang tadi Bu Jana, tapi itu tetap tercatat pahala. Artinya rukun dalam sholat itu membaca surah pendek itu adalah sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Artinya satu ayat misalnya gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kemudian kita buru-buru bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Udah boleh gitu. Satu ayat. Sebenarnya, tapi jangan begitu kalau masa banyak waktu ya. Itu cuma memberitahukan tentang fikih aja, bahwa membaca surah pendek itu adalah hukumnya sunnah. Nggak baca pun sebetulnya nggak apa-apa. Artinya kalau kita terbentur di satu ayat lalu kita letak gitu ya, is okay, nggak masalah. Mau dilanjut boleh, mau ganti surat boleh, kan gitu ya. Nah atau ya berhenti aja dengan sendiri juga boleh. Langsung takbir ke ruku boleh, gitu ya. Oke, yuk kita baca 1, 2, 3. Bismillah aja, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ujungnya itu nun semua. Hati-hati kalau nun sukun itu juga masih memiliki sifat gunnah ya. Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Nah ada gitu, ada ujungnya, ada gunnahnya. Jadi nggak berhenti begini, kafirun. Nah berhenti tertahan gitu, sebisa mungkin diberikan hak gunnahnya. Nah gitu ya kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada gitu, ada di ujungnya itu namanya gunnah tingkat rendah. Oke? Nah dinikmati tuh kalau lagi baca surat Al-Kafirun tuh ya, dinikmati, dirasa-rasa, masya Allah. Artinya juga yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa itu? Katakanlah Muhammad wahai para Ya katakanlah, nah ini Muhammad berarti kan. Kalau begini, ayatnya begini, sebenarnya ini untuk semuanya, untuk umatnya Muhammad juga. Dan dalam kurung Muhammad aslinya itu adalah untuk Muhammad aja, tetapi adalah pada dasarnya adalah untuk semuanya, termasuk kita, gitu ya. Katakanlah apa? Bahwa wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. ya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu juga. Iya, begitu juga. Dan aku dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang keempat, ya diulang. Menjadi penyembah. Wala ana 'abidu ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lanjut yang kelima adalah dan kamu tidak pernah, diulang lagi, wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, sekilas yang ibu-ibu pahami dari ayat yang itu tuh apa? Coba bahasa
rasa sendiri, atau ini tuh bentuk apa sih, bentuk tauhid, kekuatan tauhid di sini tuh apa gitu maksudnya. Bentuk keyakinan kita dengan orang kafir gitu. Apa beda? Ini mengungkapkannya Ngerti, agak-agak tapi gimana gitu ya, mengungkapnya, gimana. Agama itu mudah. Hah? Agama itu mudah. Oke. Mudah mempersulit. Agama itu mudah, tidak mempersulit, apalagi makin banyak makin paham nih Bu. Ayo cicil di sini. Nyicil apa sih? Nyicil kata-kata gitu ya. Ayo apa lagi? Ini nggak terlalu sulit ya, karena ada ayat-ayat yang perlu pemahaman secara mutasyabihat gitu ya, yang kita tuh bingung mengartikannya. Tapi kalau ini nggak terlalu sulit. Artinya itu ayat yang muhkamat gitu, yang mudah Masing-masing gitu. antara pemahaman. Apalagi Ya antara pemahaman kita dengan orang kafir gitu ya. pemahaman kita dengan orang kafir Iya, Berbeda. beda. berbeda. Oke, apalagi Maksudnya itu masing-masing. masing-masing. Garis bawah ente aneh-aneh gitulah bahasanya. Ya gitu ya bicara ya. Ente aneh-aneh atau nafsi-nafsi bahasanya kayak gitu ya. Nafsi-nafsi. Jadi oke, apa lagi? Karena Rasulullah udah capek, mereka dikasih tahu tidak mau. Ya Allah memang bilang sama Rasulullah, udahlah kalau memang dia nggak mau masing-masing. Ngambek gitu maksudnya. Agama Udah capek. masing-masing. Bahasanya nggak ngambek ya. Hati-hati bahasanya nggak ngambek, karena Rasulullah nggak pernah ngambek dan tidak pernah lelah dalam berdakwah. Ya, jadi Rasulullah tuh nggak pernah lelah dalam berdakwah. Saya garis bawah. Ya seperti itu. Pokoknya begitulah, bahwa agamamu adalah agamamu gitu ya Bu Effendi. Good. Apalagi yang lain, Bu Enti, Bu Aman, Bu Mataya, Bu Memeng, Bu Sis, semuanya tuh. Ini tempatnya Bu. Pokoknya ibu tempat di sini berekspresi. Bu Nur. Petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus, bahwa saya tuh punya jalan sendiri gitu ya. Jalan saya adalah agama saya gitu ya. Oke, apa lagi? Sayap kiri. Apa Bu? Pokoknya agamaku untukku, agamamu untukmu. Oke, good. Apa lagi? Yuk. Nah, pokoknya begitu, betul ya. Kurang lebihnya begitulah. Saya itu susah mengungkapkannya gitu ya. Tapi begini, ada ashabul nuzul yang menarik dari surah Al-Kafirun ini. Jadi begini ceritanya. Rasulullah itu saat berdakwah, ini asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul itu kenapa surat ini diturunkan. Turunnya surat ini ada di Makkah, karena termasuk Makkiyah. Ya, surah yang termasuk Makkiyah. Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah, maksudnya gitulah. Artinya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Gitu ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi di situ artinya orang-orang Quraisy masih begitu membenci Nabi. Jadi Rasulullah itu baru menyampaikan dakwahnya lah, bahasanya gitu, baru menyampaikan dakwahnya bahwa Tuhan kalian adalah Allah, bahwa nanti di hari akhir itu ada yang namanya pertanggungjawaban amal-amal kalian. Kalian udah gak boleh lagi nyembah berhala, gitu loh kata Rasulullah gitu. Tapi orang-orang Quraisy yang mereka mempunyai kepentingan, mereka kan punya kepentingan politik ya. Kepentingan politiknya itu apa? Buat siapa yang menyembah berhala kan mereka akan ngasih upeti, ngasih apa tuh namanya? Apalah bahasanya tuh memberikan sesembahan, pajak segala macam. Mereka kan pasti rugi dong nanti. Oleh karena itu mereka membangkang dan tidak mau menerima, gitu kan? Akhirnya orang-orang Quraisy nih, pembesar Quraisy tuh berkumpul gini, Bu bilangin, wah Muhammad nih benar-benar nih, baru sebentar mengikuti udah lumayan banyak nih, kita nggak bisa diamkan gitu ya. Kayaknya kita harus menghentikan kerjanya Muhammad nih, nggak bisa diam aja nih kita. Kalau kita diam aja, pekerjaan kita bakalan diambil alih nih. Kita nggak bisa dapetin keuntungan lagi, kata mereka gitu. Lalu kalau gitu, siapa di antara kita yang pandai berbicara? Ayo ke rumahnya Muhammad, bilang begini, Muhammad, bilang begini ya, tawarkan kepada Muhammad harta yang banyak. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad butuh berapa, kita akan kasih. Bahasanya begitu. Oke, diutuslah seorang yang pandai bicara ke rumahnya Nabi Muhammad. Diutus, betul lah dia bilang, wahai Muhammad,
berbincang-bincang, Muhammad, kita itu kan sama keturunan, sama-sama Quraisy, kita baik-baik aja lah gitu kan. Kemudian setelah itu Muhammad, tolonglah hentikan apa yang kau ajarkan ini kepada kepada kaum kita ini loh, berhenti aja lah. Muhammad, kamu maunya apa sih? Kalau kamu maunya harta, saya kasih banyak lah, bahasanya gitu. Apa Nabi Muhammad bilang? Walaupun kau memberikan bulan dan bintang, aku tidak akan menerimanya. Gitu kan? Saya diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk mencari harta. Wah, kecewa dong ya, pulang bilang sama petinggi-petinggi Quraisy, nggak bisa, Muhammad nggak bisa dirayu pakai harta. Oh, kalau gitu gini aja, kata mereka kan kumpul lagi tuh. Begini aja, kita carikan wanita paling cantik di sini. Wah, bener tuh, dicarikan yuk yang paling cantik buat Muhammad. Kan laki-laki Arab itu istilahnya apa ya? Suka ya gitu. Jadi begitu, sangat pecinta dengan wanita. Gitu. Jadi dicarikan cari wanita paling cantik di negeri itu. Lalu setelah itu gimana Muhammad? Datang lagi ke Muhammad, orang tadi utusan Quraisy tadi yang kafir Quraisy, ditawarkan, bagaimana Muhammad? Kami memiliki wanita yang cantik banget nih, gitu kan? Disebutkan namanya, memang ia terkenal cantik. Lalu Nabi Muhammad mengatakan apa kira-kira? Aku diutus untuk mentauhidkan, bukan untuk mencari wanita, gitu ya. Lalu setelah itu gagal lagi gitu ya. Gagal lagi, balik lagi ke kaumnya, ke petinggi-petinggi lagi. Wah, gimana ini? Harta nggak bisa, wanita nggak bisa, kita mau ngapain nih? Biar Muhammad itu berhenti dari dakwahnya gitu maksudnya. Akhirnya salah satu mereka bilang, gimana kalau gini? Kita kasih aja tawaran. Tawarannya apa? Tawarannya begini, 10 hari kita nyembah Tuhannya Muhammad, 10 hari Muhammad nyembah Tuhan kita. Kali kalau begitu kan sama-sama tuh, gitu kan? Akhirnya, oh iya boleh juga tuh. Ya akhirnya betul lah, diutus ke tempat Muhammad, kemudian duduk lagi, berbincang baik-baik lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan ditawarkan Muhammad, harta nggak mau, wanita nggak mau, ya udahlah, kita nyerah, kita gini aja lah. Gimana kalau misalnya saya ikut agama kamu 10 hari, kami kafir Quraisy ini, kami nyembah agamamu, berarti kan nyembah Allah dong ya. Kita ikut sholat, kita pokoknya ikut ajaranmu 10 hari. Dan kamu nyembah berhala kami 10 hari juga, gimana? Gitu katanya mereka. Apa kira-kira? Ditolak, dan turunlah ayat ini. Turun ayat ini, kul, kata Allah, ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, kan gitu. Ya ini yang ibu baca tadi, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, jelas bahwa la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Lalu wala ana abidun ma abadtum, diulang lagi, wala antum abidun ma a'bud. Kan diulangi sampai 3 kali kan? Nah itu jadi sampai diulangi 2 kali di wala antum. Coba baca lagi artinya ini, yang 2 kali ini yang bikin kita muter-muter ini, supaya kita paham. Wala antum abidun ma a'bud, itu artinya apa? Kenapa kok Allah ulang sampai 2 kali? Coba dibaca artinya. Wala antum abidun ma a'bud, itu kok diulang sampai 2 kali ini, kenapa? Artinya itu apa? Coba dibaca lagi. Ala antum abidun ma a'bud itu adalah ayat yang ketiga. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Diulangi sampai 2 kali. Pokoknya kamu nggak akan bisa nyembah apa yang aku sembah. Maksudnya gitu. Wala antum abidun ma a'bud. Makanya wala ana abidu ma'abatum diulang lagi, wala antum abidu nama a'bud, kamu tuh nggak bisa nyembah apa yang aku sembah. Gitu. Akhirnya di ujungnya lakum dinukum. Nah itu selesai udah. Ente dengan agama ente, aneh dengan agama aneh. Kita nggak boleh campur adukan. Nah itu. Jadi artinya dalam Quran surah Al-Kafirun itu ada banyak begitu hikmahnya. Yang pertama tadi juga adalah salah satunya menegakkan namanya tauhid. Menegakkan yang namanya tauhid atau ketegasan akidah. Jadi kalau ada misalnya
Karena banyak sekali ya ajaran-ajaran yang Masya Allah saya itu udah berkabar ya Bu Aja, anak-anak UIN itu udah banyak kesusupan kesusupan apa namanya, menyusup begitu ajaran-ajaran yang menyimpang gitu dengan agama ini. Nah ini kan salah satu ya, harusnya tegas. Agama kita tuh akidahnya tuh harus tegas, ajarannya bebas, yaitu terbebas dari yang namanya syirik. Begitu juga dengan syirik-syirik kecil, harusnya udah bebas. Syirik-syirik kecil kita udah belajar ya. Apa waktu itu contohnya syirik-syirik kecil? Untung ada ini. Syirik-syirik kecil. Apa contohnya? Boleh kita ulang-ulang yang dulu. Syirik kecil, dia merasa paling hebat. Apalagi syirik kecil. Untung-untungan apa nih maksudnya? Untung ada ini, kalau nggak ada ini. Untung ada dia gitu ya, atau untung ada siapa misalnya? Makanan apa gitu. Untung ada obat ini yang nyembuhin saya gitu ya. Untung ada makanan ini. Itu kan berarti menggantungkan. Nah, seharusnya Allah aja itu hanyalah sebuah perantara. Apalagi syirik kecil. Jadi ayat ini tuh betul-betul ingin menegakkan atau membuat ketegasan dalam akidah, atau menguatkan yang namanya tauhid, terbebas dari bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Apalagi kalau syirik besar jelas lah di sini insya Allah nggak ada ya, penyembah berhala dan lain-lain sebagainya, insya Allah nggak ada. Tapi kita kadang-kadang suka yang itu tadi, syirik-syirik kecil tadi kita. Harusnya adalah yang kita baca Al-Kafirun ini membebaskan diri kita dari yang namanya syirik, baik besar maupun kecil. Apalagi syirik kecil tuh, percaya dengan ramalan, itu syirik kecil. Ya, percaya dengan dukun gitu ya, itu syirik kecil. Apalagi syirik kecil, semua percaya selain Allah gitu ya. Apalagi ada kupu-kupu masuk ke rumah bakalan ada tamu, itu syirik kecil nggak? Syirik kecil. Tangan gatel. Iya itu mitos, itu syirik kecil tuh Bu Bakri, mendahului ketetapan atau takdir Allah itu. Iya kan? Iya betul. Apalagi misalnya mimpi giginya copot satu, wah ada yang meninggal, itu syirik kecil karena mendahului ketetapan Allah. Matanya kedutan mau dapat Menangis. kirain mau dapat rezeki banyak gitu. Oh itu tangan gatal, oke. Tangan gatal mah habis betulin tanaman kali. Oke. Iya. Aduh tangan gatal banget. Kadang-kadang ada benar juga gitu, ada benar. Itu hanya sebuah kebetulan, tapi banyak yang salah. Karena itu jadi memporak-porandakan akidah. Bayangkan begini, misalnya begini. Contohnya apa Bu? Misalnya Katanya kalau kadang-kadang pas gimana? kadang-kadang pas itu tadi saya bilang, kadang-kadang kok pas gitu ya. Itu memporak-porandakan, saya bilang tadi, memporak-porandakan akidah. Kenapa? Itu mendahulukan ketetapan dan takdir Allah. Contoh, oke lah, pernah misalnya giginya copot, betul sih, dulu saya giginya copot mimpi, terus saudara saya meninggal. Lalu cerita, misalnya saya cerita begitu sama ibu-ibu. Suatu saat ibu mimpi begitu. Nah, misalnya pertanyaan saya Bu Jana, misalnya saya cerita begitu, Bu Jana percaya dengan cerita saya kan? Oh iya ya, kalau giginya copot tuh berarti akan ada yang meninggal ya. Suatu saat misalnya, mohon maaf, misalnya salah satu di antara yang mendengar tadi giginya copot. Misalnya benar giginya copot gitu ya, entah itu atas entah bawah. Wah Bu, kira-kira saya tanya, sepanjang hari itu ibu sedih gak? Mikirin siapa ini yang meninggal, yang ada nggak produktif. Iya. Kalau misalnya ibu itu yakin nih, ya misalnya itu diyakini, nah kan ada guru gagak segala kan, pasti nih ada yang meninggal siapa nih gitu kan. Apa Bu? Oh iya masih banyak ya, itu namanya syirik kecil. Iya, istilahnya mah wasilah gitu ya. Apa bahasanya ya? Perantara.
Oh, saya ke makam ini perantara, katanya gitu. Oh, perantaranya wali, Kadang-kadang saya suka. gitu misalnya. Itu syirik. Ibrohnya kalau ke makam itu di ibrohnya di Iya, hanya ibrahnya aja. Contoh dari wali itu baik-baiknya kebaikannya apa. dia, perjuangan beliau. Dan yang paling penting ziarah itu satu yang menjadi visi. Mengingat kematian. Mengingat kematian. Visinya cuma itu. Ya, jadi bebaskan diri kita dari syirik-syirik kecil tadi. Ya, misalnya kayak gitu tadi, percaya dengan ini dan itu mendahului takdir Allah, sehingga kita hidupnya nggak bahagia hari itu, pasti nggak produktif. Sirik kecil sama itu kayaknya tipis bedanya. Sirik kecil sama Tipis bedanya ya. sirik Kita kecil dengan membedakannya di mana? Ini termasuk sirik atau enggak? pokoknya kalau Tujuan dia, dan mau dunia. iya, pokoknya kalau dia itu istilahnya ya tadi kan mendahului takdir. Misalnya gini, apa sih contohnya? Mendahului takdir, dia udah berpikir bakalan ada yang meninggal, padahal belum ada yang meninggal, betul nggak? Iya. Ini mendahului takdir Allah. Jadi seolah-olah sok tahu gitu ya, sok tahu bahwa oh nanti bakalan ada tamu nih, padahal tamu belum tentu ada yang datang gitu ya. Diharap-harap dari pagi udah disiapin kue, disiapin buah, mana ini tamu? Syirik kan jadinya percaya. Syirik itu artinya begini loh, percaya pada sesuatu yang bukan ditetapkan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Benar, harus tahu bahwa kita tidak boleh. Ada ya, udah dulu lah yang janjian ziarah ke panitia mereka itu jadi pada menangis orang kita melihatnya jadi ya mungkin belum tahu ya. Iya. Ilmunya belum tahu. Padahal berziarah itu tadi visinya cuma satu, mengingat kematian. Nah, ya, yang seperti itu kalau memang yang dulu sudah terjadi, semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan dan kita tidak boleh mengulang lagi, kan begitu. Oke, sekarang kita lanjut buka ibu-ibu sayang di surah Nuh ayat ke, nah, kita pokoknya karena belajar tafsir bolak-balik lihat Al-Quran ya. Surah Nuh ayat ke 23. Surah Nuh itu kalau ayat surah Nuh itu surah ke-71. Oke, surat ke-71. Halamannya kalau Mushaf Utsmani halamannya 571 halaman. Pelan-pelan, halamannya 571. Kalau Quran 571 halaman. Kalau halaman berarti kan ini ya. Ya,